Hello guys, welcome back to my channel, Taikin Boy. Hari ini aku mau ngebawain Simulco spesial ya. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, aku bakal cerita atau aku bakal share sedikit software-software ataupun aplikasi skill yang cukup banyak digunakan di industri gitu ya, bagi orang-orang teknik kimia. Nah, tapi di luar simulator proses gitu ya. Karena kalau di simulator proses itu di Simulco gitu ya. Di Simulco spesial kali ini aku bakal ngenalin salah satu software di industri migas ya. Jadi ini bergunanya di industri migas. Namanya PVT Sim. Jadi apa itu PVT Sim? Di sini aku ada screenshot. Jadi PVT Sim ini adalah Versatile Equation of State Modeling, EOS Modeling, yang bisa melakukan simulasi properti fluida dan eksperimental PVT data gitu ya. Nah, jadi dari kata-kata ini kita bisa lihat bahwa tujuan dari PVT Sim ini adalah untuk mensimulasikan PVT gitu ya, PVT data. Properti. Nah, jadi outputnya nanti adalah data PVT. Nah, data PVT ini sangat dibutuhkan bagi software-software lainnya gitu ya. Nah, kenapa nggak menggunakan simulator proses aja? Karena memang di modeling hidrokarbon terkadang cukup kompleks gitu ya. Jadi dengan menggunakan PVT Sim ini tingkat akurasinya lebih baik gitu ya untuk mengestimasi kurva viskositas terhadap temperatur, kurva densitas terhadap temperatur. Nah, ini lebih akurat di PVT Sim. Karena kebagusannya itu dan bisa di-link ke berbagai software lainnya. Nah, PVT Sim cukup banyak digunakan terutama buat teman-teman yang tertarik untuk kerja di industri migas. Nah, di sini aku punya contoh ada fluida ya. Kalau kita lihat komposisi utamanya ada di metan, nah, berarti ya kita anggap saja ini gas alam gitu ya. Ada komposisinya dari pengotornya ada CO2, N2 dan H2O, sisanya hidrokarbon. Nah, ini aku mau simulasikan ya. Aku mau model supaya bisa dapat PVT data atau dapat properti dari fluida yang aku punya ini. Propertinya bisa apa? Densitas, viskositas, apalagi Z faktor dan lain-lain. Oke, sebelum itu aku memastikan dulu ini totalnya 1 ya. Oke, udah 1. Berarti kita udah bisa siap mulai. Nah, kira-kira softwarenya seperti ini. Aku pakai PVT Sim dari Calsep gitu ya. Nah, ada perusahaan-perusahaan lain yang ngeluarin versinya sendiri, tapi aku pakai yang punyanya Calsep. Nah, di sini aku bakal ngenalin ada beberapa layout utama gitu ya, pilihan-pilihan utama. Pertama di sini ada Simulation Explorer, ada 3 tab ya. Pertama interface. Nah, interface ini adalah bagaimana keterkaitan software ini dengan software lainnya. Nah, seperti yang aku bilang bahwa PVT Sim ini jembatan ya ke software-software setelahnya. Jadi biasa kalau misalkan ngelakuin simulasi, yang dibuka atau yang diselesaikan pertama itu adalah karakterisasi dari fluida di PVT Sim, baru ke simulasi lainnya. Di sini bisa simulasi reservoir, kemudian simulasi flow dengan Olga, PipeSim, dan lain-lain. Ada simulator proses nih, ada Pro2 dan HiSys, dan ada simulator-simulator lainnya. Kemudian ada fluid management. Di sini kita bisa mendefinisikan fluid. Nah, kita juga bisa melihat database gitu ya. Nah, di sini database-nya. Nah, ini ada demo data. Nah, ini tinggal dibuka saja atau kita bisa buka juga di sini. Nah, ini ya isi data-data dari PVT Sim itu beberapa sudah masuk di sini. Oke, kemudian ada terakhir simulasi ya. Di sini menjadi bagian yang paling banyak digunakan atau banyak di apa ya, waktu-waktu akan lebih banyak digunakan di sini gitu ya untuk melakukan simulasi. Nah, ada berapa unit di sini? Ada untuk flow assurance, ada untuk reservoir, ada untuk flash dan unit dan lain-lain. Kita akan banyak main-main nanti di sini. Oke, kemudian di bagian atas di sini ada untuk ngatur unit gitu ya. Ada juga untuk milih EOS. Nah, untuk pilih EOS di sini pilihannya nggak banyak. Basisnya hanya 2 ya, ada SRK dan ada PR atau Peng Robinson. Nah, soft Redcliffe Wong dan Peng Robinson. Nah, bedanya ada yang biasa, ada yang pakai Penlux gitu ya. Ada PR78 juga di sini. Nah, tapi defaultnya adalah SRK Penelux.
Untuk awal-awal cukup ya di situ saja. Kita bisa langsung mulai di sini untuk mendefinisikan fluida baru. Kita kasih nama gas well 1, gas well tes 1, fluidanya gas alam. Nah, ini bebas ya kasih namanya, untuk saat ini kan masih latihan. Kemudian di sini ada tabel komposisi dalam persen mol. Oke, nah, kita akan masukkan di sini. Nah, karena PVT SIM ini harus titik ya di sini, nggak bisa koma, jadi harus hati-hati. Oke, CO2. Nah, kalau misalkan saya langsung paste, nah dia akan menjadi angkanya seperti ini. 0,000. 0,000. Oke. Kemudian 0,0009 untuk nitrogen. 0, nah ini di paste aja. Oke. Kita paste ya. 0,004. 0,00. Oke. IC4 0,00. Terakhir ada H2O. Nah, di sini belum ada, kita bisa add komponen. Di sini ya H2O, oke. Dia akan muncul. Gimana nih? Nah, ini paling atas. Oke. Nah, ini sudah totalnya 100% ya. Kalau misalkan belum 100%, seperti di Aspen kita punya fitur normalize. Oke. Nah, kita akan kita tidak ada plus fraction ya. Nah, oke. Di sini current fluidnya sudah gas well 1 alam, gas alam gitu ya. Nah, artinya sudah terpilih. Nah, kalau sudah selesai kita bisa langsung masuk ke simulation di sini. Oke, nah kita mulai. Pertama kita bisa flash. Nah, kita bisa tentukan misal bagaimana kondisinya di tekanan atmosfer. Temperaturnya 35 derajat Celcius. Oh ya, ini non aqueous ya, sorry. Kalau ada airnya berarti harus aqueous. Sorry. Ya. Kita sudah mendapatkan properti dari gas alam pada kondisi 1 bar 35 derajat Celcius. Nah, di sini ada Z faktor, molecular weight, enthalpy, entropi, dan lain-lain. Nah, ini yang pertama untuk flash ya. Jadi kita mau cari tahu bagaimana properti di suatu kondisi tertentu. Nah, kemudian kita juga bisa phase envelope gitu ya. Kita masukkan mau di oke, sebentar ya. Ini kita bisa pilih mau di sampai tekanan berapa gitu, sampai tekanan 30 bar misalkan. Nah, kita bisa dapat di sini bagaimana performa ya dari phase envelope-nya. Oke. Nah, itu untuk phase envelope. Nah, di sini udah dapat angkanya ya yang lebih bagus. Nah, ini bisa di paste ke Excel gitu, copy paste ke Excel. Nah, ini paste ke sini bisa. Ya. Nah, ini tapi karena masih belum sama ya satuannya. Titik dan komanya, jadi tadi jelek ya hasilnya di sini. Oke, kemudian yang menarik juga di sini bisa unit operation ya. Nah, unit operation ini mirip-mirip sebenarnya sama Aspen. Nah, misalkan kita punya gas alam yang flow-nya 5 kmol per jam, kondisi tadi sama ya. Kondisinya sama, kita mau kompres dia ke tekanan 2 bar misalnya. Nah, di sini kita bisa dapat hasilnya seperti apa. Nah, ini ada warning bahwa di
inletnya ada air gitu, kayaknya sih gitu ya. Karena kalau misalkan kompresor kan nggak boleh ada liquid. Oke, kemudian selanjutnya kita juga bisa contoh di sini menggunakan cooler awalnya atau heater ya, dari 35 kita naik dia ke 50 derajat. Pressure dropnya 0,1 bar. Di sini kita bisa dapat hasilnya seperti apa. Nah, bedanya di Aspen, ya ini memang tidak khusus ya untuk simulator proses, jadi hasilnya seperti ini saja. Oke, selanjutnya yang salah satu yang paling banyak dipakai adalah nih di sini di PVT simulation. Misalkan untuk viscosity, oh sebentar. Nah, kita cari fluida lain kalau seperti itu ya. Oke, coba ini yang berat kita select. Nah, oke. Di sini kita bisa melihat viskositas ya dari suatu tekanan tertentu gitu. Temperatur 35. Nah, ini ada oil viscosity berapa, gas viscosity berapa. Nah, ini bisa seperti sensitivity analysis gitu ya. Di berbagai temperatur atau di berbagai tekanan gitu. Nah, ini ada beberapa set gitu. Nah, ini cukup sering digunakan. Nah, kemudian kita juga ada beberapa yang mirip-mirip ya, seperti critical point di sini untuk melihat di PT berapa dia pada titik kritis, kemudian ada saturation point. Nah, ini sama ya, mau spek mana temperatur atau pressure, di tekanan atmosfer kita mau lihat bubble dan dew point-nya di mana gitu. Ya, kita bisa dapat angka di sini. Kemudian untuk ini juga ada flow assurance juga ya untuk wax dan lain-lain, tapi umumnya yang digunakan itu bukan di sini. Kalau aku sendiri biasa pakai software lain yang memang khusus untuk flow assurance. Nah, kemudian terakhir kita bisa save as. Nah, di sini ya kita bisa save as ke Excel. Kemudian kita juga bisa close di sini. Oke. Nah, di interface kita bisa ekspor dia ke manapun gitu ya. Kita mau ke Olga. Nah, kalau misalkan kita mau ekspor ke Olga misalkan, nah itu kita akan membentuk file PVT. Nanti di Olga bisa read file PVT dari PVT-Sim. Nah, seperti itu ya. Ke HiSys nanti metodenya beda lagi gitu ya. Nanti di HiSys ada langkah-langkahnya tuh, gimana caranya supaya ekspor dari PVT-Sim ke HiSys. Oke, jadi itu aja pengenalan aku ke PVT-Sim. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mulai belajar PVT-Sim. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!